Indonesia, apa kabar? Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Nadia Ardiwinata. Inilah EQ Inspiration with Anthony Dio Martin, the best EQ trainer in Indonesia. Halo, apa kabar Pak Anthony? Terima kasih, baik-baik saja dan luar biasa tentunya. Luar biasa, salam antusias. Salam antusias selalu tentunya. Ya, baiklah pemirsa, kita akan mulai pembicaraan kita dengan Pak Anthony Dio Martin. Kita akan mengambil inspirasi dari apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang perjalanan hidup dari seorang Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ini sudah lama dibicarakan orang. Ya, dan betul. Sekarang bersama Pak Anthony, kita akan lihat lebih jauh pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil dari perjalanan hidupnya. Oke pemirsa, kita akan mulai. Silakan Pak Anthony. Iya, jadi sebetulnya kalau orang mengira Barack Obama ini adalah pembawa perubahan di dunia, orang mengira Barack Obama ini adalah simbol dari sebuah pencapaian yang luar biasa dari seorang anak yang berbeda dari orang lain, latar belakangnya. Tapi dia bisa maju. Nah, Pak Anthony sendiri melihat apa yang Anthony bisa sampaikan ke kita ya, pemirsa tentang Obama? Mbak Nadia dan juga para pemirsa, ada beberapa hal yang kita bisa petik dari Barack Obama tentunya. Karena pertama-tama adalah di usianya yang sangat cukup muda, sekitar 48 tahun, dia bisa menjadi presiden di negara adidaya Amerika. Yang kedua tentunya dia mendapat dukungan yang luar biasa dari banyak negara-negara. Jadi secara internasional ini salah satu presiden yang mendapat dukungan yang luar biasa. Dan yang ketiga tentunya latar belakang dia yang multirasial. Dan itu menjadikan dia sangat unik. Dan ketika beliau menjadi orang nomor satu di negara adidaya Amerika, tentunya ini menjadi sebuah pelajaran yang menarik juga. Dan kali ini tentunya kita mencoba untuk mengambil hikmah pelajaran apa yang berkaitan dengan kecerdasan emosional yang bisa dipetik dari pribadi figur biografinya Barack Obama ini. Persis, karena mungkin kalau kita berbalik ke sejarah hidupnya Obama. Kita tahu di sini pemirsa bahwa ada lelucon begini. SD paling bagus di dunia itu adalah SD di Indonesia, SD Menteng. Karena presidennya presiden Amerika pernah sekolah di situ dan jadi presiden gitu ya. Tapi masa lalu dia itu tidak menggambarkan masa dia yang sekarang, gitu ibaratnya ya. Saya pernah mendengar ini dari sebuah novel Alchemist. Santiago mengatakan begini, tidak selamanya dimulai dari apa akan menjadi apa, sebagaimana yang kita pikirkan. Kelihatannya itu persis seperti yang gambaran hidup Obama. Gimana Pak Anthony melihat ini? Mbak Nadia dan juga para pemirsa, kita akan membagi, kalau kita melihat biografinya Barack Obama dan apa yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah masa inisiasinya beliau, sejak ketika Barack Obama lahir di tahun 1961 di Honolulu, Hawaii, dengan latar belakang ayah yang melanjutkan pendidikan dari Kenya ke Amerika, kemudian menikah dengan orang kulit putih, Andunham, yang menjadi ibunya. Lalu kemudian ketika berusia 4 tahun, dia harus kehilangan, ketika berusia 2 tahun tepatnya, ayahnya harus melanjutkan pendidikan PhD ke Harvard sehingga meninggalkan mereka. Jadi praktis adalah seorang pribadi yang tidak pernah mengenal ayahnya. Jadi masa kecilnya boleh dibilang tuh masa kecil yang kurang bahagia lah. Karena kedua orang tuanya berpisah seperti itu ya. Boleh dikatakan sebenarnya berbahagia, cuman memang bagaimanapun juga sebagai anak yang normal tentunya membutuhkan seorang figur ayah, dan itu yang tidak pernah didapatkan oleh Obama Junior dalam hidupnya. Tapi apa yang menarik adalah, dan itu terjadi sehingga akhirnya boleh dikatakan di masa periode awal ini, ibunya lalu menikah lagi dengan orang Indonesia, lalu Toro. Kemudian akhirnya itu yang kemudian membuat Obama sempat menetap di Indonesia selama 4 tahun. Dan disitulah lalu dia kembali lagi ke Amerika, melanjutkan di Punahou Academy, dan disitulah masa identitas diri yang besar dan luar biasa terjadi dalam hidupnya. Jadi masa-masa di awal Barack Obama ini bukan masa yang sangat menyenangkan. Masa inisiasi awal ini sempat dialami dengan sebuah kebingungan yang luar biasa menyangkut mengenai identitas dirinya. Saya ini kulit hitam ya enggak, putih juga enggak. Sehingga di dalam ketika sekolah, dia menjadi satu figur yang aneh, satu-satunya orang dengan warna kulit hitam di sekolah yang kebanyakan orang berkulit putih. Dan masa-masa awal ini sempat dialami oleh Barack Obama dengan
akhirnya dia terjebak di dalam penggunaan narkoba dan kehidupan yang seperti itu. Dan sempat masa awal ini dialami dengan sebuah kebingungan identitas diri. Jadi itulah awal masa hidupnya. Iya. Ini sungguh luar biasa karena orang yang berhasil melewati masa rekonsiliasi masa lalu, kemudian juga mungkin kita orang banyak nih Pak Antoni bisa melihat kalau dia tidak jadi apa-apa sekarang, kita akan melihat, kita meremehkan masa lalu dia gitu ya. Banyak kadang-kadang kita tidak menyadari meremehkan masa lalu orang. Betul. Sebelum kita tahu nanti dia sukses seperti apa. Iya. Gitu. Siapa yang terpikir pemirsa bagaimana seorang yang mungkin kurus, kecil, ceking, hitam, sekolah di sekolah percontohan Menteng, bahwa akan menjadi seorang wanita, menjadi seorang presiden dengan yang luar biasa. Negara adidaya. Negara adidaya. Itu sampai sekarang pun kita masih cukup berdecak kagum. Nah, perjalanan ataupun pergulatan emosi yang ada dalam diri Obama coba dianalisa oleh Pak Antoni Dio Martin nih, pemirsa. Jadi ada dua pelajaran utama tadi yang sudah kita dapat dari rekonsiliasi masa bagaimana kecil. Dia berdamai dengan masa kecilnya, akhirnya dengan peristiwa kehidupan yang masa lalu seperti itu tidak membuat dia putus asa, frustrasi. Dan saya selalu juga mengatakan kepada Anda para pemirsa, meskipun masa lalu Anda buruk, meskipun masa lalu Anda tidak menyenangkan, mari kita berdamai dengan masa lalu itu, dan itu adalah salah satu titik puncak sukses kita. Dan di dalam pelajaran terpenting di dalam kecerdasan emosional adalah kata berdamai dengan masa lalu. Dan yang kedua adalah kita belajar dari Barack Obama, pelajaran bahwa masa lalu tidak selalu harus mengidentikan kita dengan masa depan kita. Tapi banyak orang terbelenggu dengan pola berpikir seperti itu, bahwa itu harus merupakan sebuah garis linear. Masa lalu saya seperti ini, masa lalu saya buruk, maka masa depan saya juga harus buruk. Tidak selalu seperti itu. Saya selalu mengatakan. Luar biasa. Kita akan kembali lagi membahas ini. Ada periode tahapan kehidupan berikutnya dari Barack Obama yang kita, sebagian kita umumnya ya Pak Antoni, mungkin juga melewatinya, dan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sana sehingga kita dapat juga sukses itu. Nggak perlu jadi presiden Amerika barangkali, paling nggak jadi presiden di perusahaan di mana kita ada. Atau minimal presiden buat diri kita sendiri. Presiden buat diri kita sendiri. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pak Antoni Dio Martin masih dengan kita, dan silahkan Anda bisa menyampaikan pertanyaan, pendapat atau komentar Anda melalui telepon, SMS di nomor 0896 kali 788 dengan format seperti yang ada di layar. Oke, kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, sekali lagi, tidak selamanya memulai dari apa akan menjadi apa. Pengalaman hidup Barack Obama telah memberikan inspirasi kepada kita bahwa banyak pelajaran yang penting yang bisa menjadikan hal yang menginspirasi kita untuk paling tidak membuat hidup kita jadi lebih bagus dan mencapai sukses yang kita inginkan. Jadi berdamai dengan masa lalu itu yang disampaikan oleh Pak Antoni Dio Martin tadi di segmen sebelumnya, dan kita akan lanjutkan lagi Pak Antoni. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya dari perjalanan hidup Barack Obama sebelum dia mencapai posisi sebagai Presiden USA ke-44 ya? Betul, Presiden Amerika yang ke-44. Oke, silakan Pak Antoni. Pelajaran apa lagi yang bisa kita dapat? Mbak Nadia, dan juga saya pikir saya ingin menyampaikan juga kepada para pemirsa, tahapan yang kedua dalam kehidupan Barack Obama kita sebut sebagai tahapan masa transisi. Dan bagi banyak orang, masa transisi ini adalah masa yang sangat penting karena banyak orang tidak bisa melewatinya. Jadi apa yang terjadi dengan Barack Obama adalah, singkat cerita, setelah dari Indonesia sempat kembali ke Hawaii, dan dari Hawaii kemudian dia mulai melanjutkan studinya. Setelah menamatkan SMA, dia melanjutkan ke universitas dari Los Angeles, kemudian sekolah di Columbia University. Kemudian dari sana lalu kemudian dia sempat bekerja dulu. Karena tidak betah untuk bekerja di bisnis, akhirnya dia memulai pekerjaannya di community organizer di Chicago. Disitulah Barack Obama mulai mengenal bagaimana kehidupan rakyat-rakyat yang kecil, rakyat-rakyat orang dengan pendapatan kehidupan yang lebih rendah, bagaimana kehidupan mereka. Itulah yang kemudian mendorong pribadi seorang Barack Obama kemudian melanjutkan ke Harvard Law School. Dan disitulah dia mendalami dengan latar belakang politik, dia mendapatkan sebuah pembinaan yang luar biasa. Dan disitulah pelan-pelan harga dirinya mulai dibangun, karena dia menjadi satu-satunya
orang kulit hitam di antara orang kulit putih yang masuk ke dalam editor Harvard Law Review. Dan disitulah kita bisa melihat masa transisi ini terjadi ketika Barack Obama bisa melihat sesuatu yang luar biasa pada dirinya, apa yang dia banggakan, apa yang bisa membuat dia keluar dari kepompong dirinya. Dan saya merasa bahwa masa transisi ini bagi setiap dari kita adalah sangat penting, termasuk buat Anda tentunya. Demikian Mbak Nadia ya. Moment in time, yaitu terjadi pada saat itu ya, ketika harga dirinya kemudian terbentuk, dan dia sudah dalam tahapan itu dia sudah menerima dan bersyukur dengan apa yang dia alami selama ini. Itu Pak Antoni, dalam emotional quotient. Ya, karena banyak orang di dalam kehidupannya, apa yang seringkali terjadi adalah mereka berada di masa lalu, lalu kemudian masa lalu ini membuat mereka menjadi kepompong yang tidak berani keluar. Persis. Karena masa lalu saya buruk, kemudian dengan latar belakang seperti ini sulit bagi saya untuk sukses. Nah, tadi dikatakan menerima adalah penting, tapi menerima kadang-kadang bisa berakhir dengan sebuah kepasrahan yang luar biasa. Karena itu para pemirsa, sebenarnya tantangan bagi kita adalah bukan cuma sekedar menerima. Menerima bisa berarti membuat kita menjadi pasrah, tapi bagaimana setelah kita bisa menerima, bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang bukan cuma kita syukuri, tapi kemudian menjadikan sesuatu apa yang bisa kita banggakan. Dan masa transisi itulah yang kemudian terjadi pada Barack Obama hingga di tahun 1995 dia menuliskan sebuah buku yang mempopulerkan dirinya, yakni buku My Father's Dream. Jadi bagaimana dia akhirnya justru bisa merasa bangga dengan ayahnya sendiri. Itu permasalahannya barangkali ya Pak Antoni dan juga Anda pemirsa, mungkin dalam perjalanan hidup kita kadang untuk membangun harga diri, rasa bangga setelah melewati begitu banyak, mungkin kita boleh excuse masa lalu kita kurang bagus lah, hidup juga di tengah belantara, misalnya mungkin kemiskinan, orang tua nggak akur dan lain sebagainya, belum ada support dari lingkungan. Membangun harga diri itu dari mana bisa kita mulainya? Pertama-tama tentunya dengan tadi sebenarnya sudah ditunjukkan dengan bagus, Barack Obama mengajarkan kepada kita memulai dari soal bagaimana menerima diri. Menerima dulu. Ya, damai dulu. Tapi dari damai ini kemudian menjadi titik balik kita, di balik kedamaian ini apalagi yang bisa kita kembangkan. Jadi bukan cuma sekedar menerima, tapi kemudian bergerak, mengambil langkah. Dan ini yang kemudian terjadi di tahapan Barack Obama yang ketiga, yaitu masa ketika Barack Obama mulai mengaktualisasikan dirinya. Ya. Jadi rupanya sekarang pun ketika kita mungkin sedang menghadapi situasi yang, jadi ini kan sebenarnya tahapan-tahapan ini tidak tergantung umur, ya kan? Berapapun usia kita, kalau kita pas dapat tadi istilah menerima dan kemudian bersyukur dan merasa bangga, itu bukan hal yang mudah, mungkin mudah dikatakan, tapi menjalaninya itu tidak semudah kata-kata gitu. Betul. Itu berapapun umur kita, jadi pencerahan ini tuh kita bisa nggak memicunya, memprovokasi agar muncul. Iya, masa transisi ini adalah masa yang saya setuju dengan diskusi kita Mbak Nadia, bahwa ini adalah masa yang make it you or break it, bahwa ada orang yang berhasil atau orang yang justru akhirnya tidak berhasil kemudian sama sekali dengan masa lalu seperti ini. Akhirnya dengan kondisi seperti ini kita lihat kebanyakan orang kulit hitam dengan latar belakangnya drugs dan sebagainya, dan itulah sebenarnya latar belakangnya Barack Obama. Tapi masa transisi ini menjadi sebuah masa yang penting bagi setiap dari kita, berapapun usia kita. Dan betul sekali dikatakan orang bisa sampai usianya sudah tua, sudah senior, tapi belum pernah berhasil melewati masa transisi ini. Jadi masa transisi ini titik kritis kita, ketika kita mulai membangun, apa hal yang luar biasa pada diri saya. Persis, jadi hati-hati, lihat usia berapa dulu, kita sudah sampai pada titik itu belum. Tapi yang menarik dari sini Pak Antoni barangkali bahwa ada energi yang keluar dari seorang Barack Obama, mungkin dalam diri kita masing-masing ada energi itu pula, ada potensi energi yang bisa kita keluarkan jika emosi-emosi itu berkumpul jadi satu, jadi positif, energi positif yang muncul. Kita akan bicara ini nanti setelah break ya Pak Antoni. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Inspiration bersama Antoni Dio Martin akan kita lanjutkan sesaat lagi, dan kami terus mengundang Anda untuk memberikan pendapat, komentar ataupun pertanyaan melalui SMS di nomor 0896 x 788 dengan format seperti yang ada di layar. Kita kembali saat lagi. In Indonesia.
Kita masih bersama di sini di Inspiration with Anthony Dio Martin, dan masih ada satu segmen lagi nih. Kita akan membahas tuntas tentang bagaimana pelajaran apa yang bisa kita dapat, terutama pelajaran kecerdasan emosional dari perjalanan hidup Barack Obama yang menjadi pelajaran atau inspirasi buat kita menjalani hidup kita untuk mencapai sukses yang kita inginkan. Pak Anthony Dio Martin bersama kita, dan kita lanjutkan kembali. Silakan Pak Anthony. Bagaimana pelajaran yang paling tadi saya sempat sebutkan, energi positif yang ada dalam diri Obama, kemudian itu menghasilkan semacam istilahnya itu kayak roket untuk akhirnya dia memaksa dia, yang membuat dia akhirnya bisa sukses, berhasil. Para pemirsa, satu hal yang menarik dari perjalanan Barack Obama adalah bagaimana dia bisa menggunakan satu metode yang disebut dengan agitasi emosi. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Nadia tadi, adalah perjalanan beliau banyak menggunakan sumber emosi sebagai salah satu pendorong. Tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan dari salah satu mentor yang disebutkan oleh Barack Obama sendiri, yaitu Saul Alinsky. Saul Alinsky adalah salah seorang yang banyak menggunakan emosi untuk memacu orang-orang, terutama orang-orang dengan kondisi yang sulit, kondisi yang menderita, dan emosi itu dipakai sedemikian rupa supaya orang itu merasa sulit, merasa menderita, sampai akhirnya dia merasa marah dengan kondisinya. Akhirnya dari kemarahan itulah dia sanggup keluar dari kepompong yang membelenggu dirinya, menjadi roket pendorong bagi mereka untuk bisa mewujudkan atau mengaktualisasikan dirinya. Dan itu yang banyak dilakukan oleh Barack Obama, termasuk di dalam hidupnya. Dimulai dengan, kalau kita bicara tentang bagian ketiga dalam hidupnya, kan kita bicara tentang fase yang kita sebut sebagai masa aktualisasi dirinya, Mbak Nadia. Bagaimana kemudian di tahun 96 dia mulai mencoba terjun ke dunia politik, menjadi wakil di Illinois State Senate di situ, dan di situ membangun rasa percaya diri dia. Ya, setelah melewati masa transisi dia mengaktualisasikan, termasuk di tahun 2000 dia mencoba masuk ke semacam DPR-nya lah, US House of Representatives, meskipun sempat gagal juga. Kalah dari seorang yang sudah cukup senior namanya Bobby Rush. Jadi sempat mengalami setback di dalam hidupnya Barack Obama. Tapi yang bagus adalah orang ini luar biasa. Dia mencoba lagi hingga akhirnya dia mengerti bagaimana membangun network. Jadi salah satu yang luar biasa dari pribadi ini yang cerdas secara emosional yang ditunjukkan oleh Barack Obama juga adalah networknya. Dan pidatonya ketika inaugurasi juga mengandung bagaimana dia concern terhadap masalah, dia berempati, beremosi dengan publik Amerika. Di mana-mana salah satu yang ditunjukkan oleh Barack Obama adalah pribadi yang warm, pribadi yang hangat, pribadi yang bisa berempati, dan di dalam banyak kalimat dan pidatonya selalu banyak komitmen pembelaan kepada rakyat kecil. Saya pikir ini sebuah kalimat yang sangat bagus yang bisa menunjukkan bagaimana seorang pribadi, pemimpin yang berempati dengan rakyatnya. Tapi satu hal yang luar biasa, kalau kita bicara tentang bagaimana perjalanan Barack Obama sebenarnya, apa sih yang bisa kita petik bagi kita, terutama para pemirsa QTV? Satu, yakni Barack Obama juga bukan cuma seorang pemimpi, bukan cuma daydream, tapi saya bilang dare dream, berani bermimpi. Beda antara daydream dengan dare dream adalah mereka mengambil tindakan. Nah, saya seringkali bertanya juga kepada Anda di rumah, Anda yang mendengarkan saya dimanapun, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda cuma seorang daydream atau seorang yang dare dream? Bedanya cuma satu, yaitu actionnya, tindakan Anda. Bukan cuma sekedar bermimpi, tapi mengambil langkah-langkah. Tentunya disertai tadi sebuah emosi, sebuah kemarahan dengan situasi, bagaimana Anda merasa tidak senang dengan situasi saat ini, bagaimana Anda tidak menyukai saat ini, sehingga Anda tergerak. Jadi sebenarnya emosi tidaklah selalu buruk, asal bagaimana kita bisa menjadikan emosi kita sebagai sebuah roket pendorong bagi kita yang luar biasa, dan itu akan membuat kita mencapai potensi kita secara luar biasa juga. Yang keluar dari kita ketika kita berbicara, ini terutama untuk para pemimpin-pemimpin, calon pemimpin juga. Itu emosi yang keluar, bagaimana kita empati dengan masalah kecil, itu tidak bisa, sebetulnya tidak bisa menipu apa yang ada di dalam hati emosi kita ketika keluar. Karena itu sesuatu yang tulus. Satu hal yang menarik yang kita saksikan, bagaimana Obama setiap kali
ketika dia hadir bersama dengan orang adalah atensinya yang full. Dan itu nggak mungkin menipu ya. Dan itu karena kan banyak ketika masa kampanye itu begitu, tapi ketika sudah menjadi tidak lagi gitu. Itu tidak menipu. Nah, karena tadi dia bukan daydreamer, tapi dare dreamer. Dan itu yang membedakan. Actionnya dia ada, begitu ya. Oke. Change itu adalah salah satu pesan yang dibawa dia kan. Dan dia banyak mengatakan salah satu pidato yang terbesar adalah yes we can gitu. Bahwa kita bisa, kita mampu. Ketika dia mengatakan bahwa don't wait for someone else or don't wait for a good time. Jangan menunggu seseorang atau jangan menunggu waktu yang terbaik. The change is in you, the change start with you. Bahwa perubahan itu mulai dari diri Anda, perubahan mulai dari diri Anda sendiri. Jangan menunggu seseorang atau jangan menunggu kesempatan itu tiba. Dan itu yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Obama buat kita. Yes, oke. Jadi Pak Antoni, kalau kita rangkum ada 5 pelajaran di sana, mungkin di bagian penutup nih sekitar 30 detik. Dirangkum sedikit, ada 5 pelajaran dari sisi kecerdasan emosional di perjalanan hidup Barack Obama. Ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari seorang Barack Obama, dan ini menjadi pertanyaan buat Anda, para pemirsa QTV. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda berdamai dengan masa lalu Anda? Yang kedua, apakah Anda cuma menerima masa lalu Anda? Kalaupun iya, tapi bagaimana Anda bisa menggunakan masa lalu Anda menjadi sebuah pendorong buat Anda untuk mencapai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Anda? Pelajaran yang ketiga adalah, ingat bahwa masa lalu tidak selalu harus sama dengan masa depan. Seperti apakah masa depan yang Anda akan ciptakan dimulai dari hari ini, saat ini. Pelajaran yang keempat yang bisa kita pelajari adalah bagaimana menggunakan emosi sebagai sebuah agitasi. Emosi tidak selalu harus negatif. Emosi bisa menjadi roket pendorong buat kita. Jadikan emosi Anda untuk menantang Anda sendiri. Buatlah Anda merasa marah, buatlah Anda merasa kecewa dengan situasi Anda sedemikian rupa sehingga bisa mendorong Anda. Dan pelajaran kelima adalah jangan cuman daydreamer, tapi jadilah seorang daredreamer. Bedanya apa? Action Anda. Apa tindakan yang Anda lakukan untuk mewujudkan impian Anda menjadi sebuah kenyataan? Oke. Luar biasa Pak Antoni, terima kasih banyak. Dan pemirsa, sampai di sini jugalah perjumpaan kita di Inspiration with Anthony Dio Martin tentang pelajaran kecerdasan emosional dari Barack Obama. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Terima kasih banyak Anda telah bersama kami, dan sukses untuk Anda dan selalu salam antusias. Salam antusias. Terima kasih banyak Pak.